atau Quran standar halaman 203. Halaman 203. Halaman 203. Atau sini saya bantu sini. Bagi yang belum ketemu, sini saya bantu. Dibantu Pak, tolong. Belum ketemu kan? Tolong dibantu Pak. At-Taubah ayat 100. Iya. Sehat semuanya Pak ya? Barakallah. Ayo mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tilawah dulu, ya kurang lebih 1 halaman. Baik kalau gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما
Sadaqallahul azim. Terima kasih atas tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, kasih sayang, menurunkan sakinah, ketenangan, dan juga menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wal hajju ilal baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu, di majelis zikir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan keimanan, keislaman kita, memberikan ketakwaan kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan, rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus mewafatkan kita ya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kenapa kita tidak baca basmalah ya? Karena yang kita baca adalah surah At-Taubah ya. Jadi para ulama mensepakati bahwa surah At-Taubah itu tidak diawali dengan membaca basmalah. Jadi cukup ketika kita membaca surah At-Taubah di mana saja, baik sejak awal ataupun seperti kita tadi sudah di pertengahan, karena kita baca tadi sudah ayat yang ke 100, maka disunahkan justru tidak membaca basmalah. Berbeda dengan surah-surah yang lain selain daripada surah At-Taubah. Tapi khusus untuk surah At-Taubah, kita tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Cukup kita membaca ta'awudz saja. Jadi ketika kita membaca surah At-Taubah, cukup kita mengawalinya dengan membaca ta'awudz saja, yaitu memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Boleh tadi membacanya seperti tadi yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh begitu juga. Yang penting di situ ada kata ta'awudz, memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Ya, jadi begitu. Jadi kita disunahkan membaca surah At-Taubah ini justru tidak diawali dengan membaca basmalah. Tadi sudah kita lakukan. Begitulah nanti bapak-bapak, saudara-saudara, ya ketika membaca surah At-Taubah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya memilih halaman itu ada di antara ayat pada halaman itu tadi kita baca. Persisnya adalah ayat yang ke-103. Ayat yang ke-103. Boleh yang masih pegang Qur'annya silakan dilihat. Ayat 103 Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Terjemahnya kira-kira khudz, ambillah min amwalihim shadaqatan, di antara sebagian harta mereka. Ambillah sebagian dari harta mereka shadaqatan, yaitu sebagai sedekah. Ambillah oleh kamu sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha. Ini mana tuzakkihim dengan tutahhirum sama, yaitu untuk mensucikan, untuk membersihkan mereka. Dengan sedekah itu ya tujuannya adalah agar kamu bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Wa sholli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi kepada orang yang berzakat kita diperintahkan sebagai panitia, ya sebagai pengurus DKM yang memang menerima amanah zakat dari kaum muslimin, ya oleh jamaah, maka disunahkan untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa-doa kamu, ya inna sholataka, karena sesungguhnya doa-doa kamu sakanun lahum, memberikan ketenangan kepada para muzakki. Jadi kata Allah, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa-doa kalian akan memberikan ketenangan, ya kedamaian kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu sami'un alim, ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu diantara ayat yang tadi kita baca di halaman 203 di Quran saya, ya halaman 203, itu ada ayat yang bunyinya adalah semacam itu. Mari sama-sama kita pahami ayat ini. Ya, pertama Allah memerintahkan kepada kita khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari harta orang-orang kaya, yaitu sebagai sedekah. Makna sedekah adalah sukarela, betul Pak? Sedekah hampir sama dengan infak, yaitu sukarela. Tapi sesungguhnya para mufassirin ketika menafsirkan, menjelaskan makna sedekah pada ayat ini bermakna az-zakah. Gitu. Jadi bisa saja Quran itu begitu, Pak. Kadangkala tertulisnya, termaktubnya kata sedekatan, tapi bermakna zakatan. Gitu. Ya, makanya inilah kita perlu belajar. Inilah kita perlu mengkaji, inilah kita perlu mendengar, inilah kita perlu membaca penjelasan orang yang mungkin lebih dulu tahu
ya mengenai makna ayat ini. Jadi Allah memerintahkan khudh, ambillah oleh kamu sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Jadi bukan sebagai sedekah. Karena kalau sedekah sukarela, tapi kalau zakat sifatnya wajib, harus, mau tidak mau. Siapa yang mengambil di sini? Nah, memang kalau di sini ayatnya adalah khudh, ambillah oleh kamu, tapi tentu tidak boleh sembarangan orang. Karena ayat Quran itu memang begitu. Nah, ini yang tadi saya katakan butuh penjelasan. Butuh para ulama yang sudah lebih dahulu mengkaji, mempelajari, ya, meneliti ayat-ayat Quran. Ya. Nah, apa makna khudh di sini? Kata ambillah di sini bukan sembarangan orang mengambil, tapi orang yang punya otoritas, orang yang diberikan wewenang. Yang pertama adalah tentu pemerintah, ya, terutama adalah pemerintah. Nah, pemerintah tentu juga ada cabang-cabang bagian, ya, kementerian atau lembaga-lembaga yang diberikan kekuasaan, otoritas dan wewenang oleh pemerintah untuk mengambil zakat ini. Umpamanya Kementerian Agama, ya Pak ya. Umpamanya Kementerian Agama. Kemudian juga bisa jadi umpamanya pemerintah daerah. Umpamanya Pak Bupati dengan wewenangnya, ia bisa saja menginstruksikan kepada seluruh pegawai negeri di daerah tersebut, yaitu untuk dipotong gajinya ketika ia akan menerima gaji di setiap awal bulan, ya, baik katakanlah pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten, bisa saja begitu. Atau bisa juga mungkin majelis ulama, atau mungkin juga yaitu lembaga amil zakat. Sekarang tuh istilahnya Laznas, ya, lembaga amil zakat nasional atau amil zakat, ya, yaitu yang dibentuk oleh yayasan-yayasan atau oleh organisasi-organisasi, betul Pak ya? Umpamanya oleh Muhammadiyah, umpamanya oleh Nahdlatul Ulama, umpamanya oleh lembaga itu ada UCARE dan lain sebagainya. Bapak tinggal lihat saja, ya, di download itu lembaga-lembaga mana saja, ya, lembaga-lembaga yang diserahkan, ya, oleh pemerintah, dipercayakan untuk mengelola zakat, baik diberikan wewenang untuk mengambil zakat dari saudara-saudara kaum muslimin ataupun yang membagi-bagikannya, mendistribusikannya, begitu. Karena memang ayat Quran itu memang kadangkala, ya, perintahnya memang perintah personal, perintah pribadi atau perintah masyarakat, tetapi maksudnya yaitu pemerintah, ya, beserta jajarannya, atau pemerintah mendelegasikan kekuasaan itu kepada lembaga atau kepada badan dan lain sebagainya. Bisa saja begitu. Contoh, Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma, kata Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya oleh kamu. Kira-kira kalau ayat itu kita terapkan, maksudnya adalah kita diperintahkan memotong tangan pencuri, kira-kira dibenarkan enggak itu, Pak? Tidak dibenarkan. Makanya tidak boleh, ya, masyarakat, ya, yaitu ketika ada orang yang terindikasi mencuri kendaraan, umpamanya mencuri motor, lalu tertangkap, kemudian diapain? Rame-rame dibogem, dipukul, atau mohon maaf sampai kadang-kala disiram pakai apa? Orek bensin, ya, kemudian diapain? Dibakar. Itu tidak boleh. Betul, dia memang melakukan perbuatan kriminal, mencuri, dan mencuri memang harus dipotong tangannya. Tetapi masyarakat juga bersalah karena masyarakat tadi apa? Membakar orang yang terindikasi diduga mencuri. Jadi siapa yang akan memotong tangannya? Tentu dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah. Lagi-lagi, ya, ayat yang memerintahkan kita untuk memotong tangan bukan kita maksudnya.
Tapi kita memberikan delegasi kepada pemerintah melalui pemilu, melalui pemilihan presiden dan lain sebagainya, yaitu diantaranya untuk mengelola negara, menjalankan roda pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan keamanan kepada rakyatnya. Jadi sehingga kita tidak khawatir ketika kita katakanlah ya, yaitu memarkir kendaraan kita di mana? Umpamanya di depan rumah, di depan toko dan lain sebagainya. Kita tidak khawatir karena kita merasa aman. Siapa yang memberikan keamanan? Lagi-lagi adalah pemerintah dengan jajarannya, termasuk kepolisian. Nah, maka nanti yang memotong tangan pencuri itu bukanlah kita masyarakat, ya, tetapi pemerintah dalam hal ini mungkin bisa jadi yaitu melalui pengadilan, karena pengadilan itu merupakan bagian daripada pemerintahan. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit wawasan, karena jangan sampai praktek yang menghukum tadi orang yang terindikasi mencuri, masyarakat itu tidak dibenarkan. Masyarakat boleh kalau memang ada orang yang terindikasi mencuri ditangkap, kemudian diserahkan kepada siapa? Penegak hukum, umpamanya Pak RT, ya. Kalau memang kita kesulitan untuk mendatangi polsek umpamanya, ya, nanti Pak RT karena diberikan kepercayaan wewenang yaitu untuk ya RT RW ini yaitu untuk menjaga ya kondisivitas yaitu kehidupan bermasyarakat. Dari kita mulai mengurus KTP, mengurus surat pindah, ya, dan lain sebagainya melalui mereka. Ya, atau boleh langsung yaitu ke kepolisian sektor di wilayah kita. Begitu. Jadi bukannya kita sebagai masyarakat yaitu untuk mengadili orang yang terindikasi ya mencuri, melakukan perbuatan kriminal. Itu tidak dibenarkan. Walaupun ayatnya memang begitu. Wasariku wasariqatu faqtu'u aydiyahuma, kata Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya maka potonglah tangannya. Tetapi yang motong tangan kembali lagi yaitu bukan masyarakat tetapi pemerintah. Dalam hal ini adalah umpamanya penegak hukum. Malah itu nanti masih panjang prosesnya, ya. Polisian hanya mem-BAP, ya Pak ya, membuat laporan, ya, kemudian nanti dibuatkan ya kronologis dan lain sebagainya. Nah, nanti pengadilanlah yang akan mengadili dia mencuri dan lain sebagainya, ya. Nah, barulah nanti dia dijatuhi hukuman. Itu yang dibenarkan. Jadi bukan masing-masing masyarakat ketika mendapatkan orang yang terduga mencuri kemudian langsung dipotong tangannya, malah lebih sadis lagi tadi ditangkap rame-rame digebukin, ya, kemudian disiram pakai bensin dibakar. Nauzubillah. Bukan itu, Islam tidak mengajarkan itu. Tetap itu juga melakukan perbuatan salah masyarakat kalau begitu. Si pencurinya juga memang berdosa, dia melakukan pencurian. Masyarakat yang menangkap kemudian menghukum juga itu berdosa karena dia bersalah. Pemerintah itu yang bertugas. Kita kan sudah memberikan wewenang ya melalui pemilu ya kepada Bapak Presiden, pucuk pimpinan ya, yaitu untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan kriminal. Nah, begitu pula zakat tadi. Ya, sebagaimana Allah perintahkan, khudz min amwalihim. Ambillah oleh kamu sebagian dari harta orang-orang kaya sebagai zakat.